Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam majlis yang mulia ini, dan pembahasan kita insyaallah taala tentang pergaulan, pengaruh dalam berteman, dalam bersahabat, dalam kehidupan seorang hamba Allah. Karena bagaimanapun pergaulan itu sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Khaldun, kata beliau, al-insanu madaniyun bit-taba'. Manusia itu tidak bisa luput dari pergaulan dan persahabatan. Ya. Karena ini memang tabiat mereka. Tabiat manusia. Dan kita hidup di dunia ini, Allah menciptakan laki-laki dan wanita, bersuku dan berbangsa. Ini adalah untuk mereka saling mengenal. Ya. Maka tidak bisa dibayangkan seorang itu hidup tanpa sahabat, hidup tanpa teman. Nah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita alhamdulillah menjadi sebagai orang-orang muslimin, dan semoga kita istiqamah dalam iman kita, Islam kita, tauhid kita, dan sampai akhir kehidupan kita dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man ahabba an yuzahzaha 'anil nari wa yudkhalal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ta'ti ila nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaih." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa, man ahabba, barang siapa yang ingin, barang siapa yang dia menyukai, an yuzahzaha anin nar, agar dia diselamatkan dari api neraka, wa yudkhalal jannata, dan dia dimasukkan ke dalam surga, falta'tihi maniyatuhu, hendaklah ketika datang kematian kepadanya, falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, ketika datang kematian kepadanya dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, wal ya'ti ilan nas,
dan hendaknya dia memperlakukan manusia, berbuat kepada manusia ma ahabba an yu'ta ilaihi, sesuatu yang dia juga berharap manusia memperlakukan kepadanya. Ini dalam keadaan berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis ini menjelaskan kepada kita tentang istiqomah di dalam iman, istiqomah di dalam hablum minallah sampai akhir kehidupan kita, dan istiqomah dalam hablum minan nas, dalam berbuat baik kepada hamba-hamba Allah sebagaimana kita menghendaki diperlakukan dengan baik oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla juga, yaitu kita menjadi umat Rasulullah SAW, yang mana beliau adalah manusia dan hamba Allah yang termulia alaihi salatu wassalam dalam semua sisi. Hablum minallahnya paling sempurna, hablum minan nas beliau pun paling sempurna alaihi salatu wassalam. Kita melihat sejarah beliau, bagaimana pergaulan itu sangat menentukan. Sahabat beliau yang bernama Abu Bakar Siddiq itu adalah teman dekat Nabi SAW semenjak kecil. Dalam arti dalam masa remaja mereka saling mengenal, dan ternyata pengaruhnya besar. Pergaulan Abu Bakar Siddiq dengan Nabi SAW menghasilkan apa? Sikap dan perilaku Abu Bakar Siddiq. Jadi orang yang menjaga kehormatannya, menjadi orang yang mulia, orang yang baik, orang yang jujur. Karena beliau melihat Rasulullah SAW dalam perangainya, padahal belum menjadi nabi ketika itu, tapi beliau mengenal dekat. Pengaruh amanah, kejujuran, kebaikan, akhlak, moral Rasulullah SAW itu, Abu Bakar mendapat kecipratannya. Beliau tahu betul siapa Muhammad itu. Makanya ketika Nabi SAW diangkat oleh Allah sebagai Rasul, dan turunnya Jibril yang membawa wahyu kepada beliau, itu orang pertama yang dari orang-orang merdeka, laki-laki yang dewasa, yang pertama kali beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam adalah Abu Bakar Siddiq. Dari mana beliau tahu? Ya dari pergaulannya, dari pertemanannya, sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Khadijah pun demikian, wanita pertama memeluk Islam. Karena beliau tahu betul bagaimana perangai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau menjadi istri dari Rasulullah SAW, kan beliau didikahi oleh Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Rasul. Oleh karena itu ketika Khadijah binti Khuwailid didatangi oleh Nabi SAW dan memberitahukan pada beliau bahwa ada seorang malaikat atau yang dari Allah Ta'ala datang menyampaikan wahyu kepada beliau, dan Nabi SAW menceritakan tentang apa yang beliau lihat di gua Hira. Ini semua menjadikan Khadijah mantap. Padahal Rasulullah dalam keadaan takut, khawatir. Tapi karena mereka mengetahui siapa beliau ini, maka Khadijah mengatakan, wallahi ma ahzak Allah. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan wahai Muhammad. Karena apa semuanya itu? Karena mengetahui bagaimana perangai Nabi SAW dalam rumah tangga beliau bersama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemudian
setelah Abu Bakar Siddiq beriman kepada Nabi SAW, beliau menarik orang lain. Di antaranya adalah Utsman bin Affan. Nah, ini semua apabila kita rangkaikan ada kaitan dan hubungan erat dan pergaulan. Bagaimana pergaulan itu memberikan pengaruh kepada teman. Seorang mendapat hidayah karena pergaulan, tapi juga seorang celaka karena pergaulan. Maka dari itu jangan kita gampangkan dalam masalah mencari teman yang baik, sahabat yang baik dalam kehidupan kita ini. Dan oleh karena itu pula, karena sahabat yang paling dekat dengan seseorang adalah seorang wanita, maka Nabi alaihissalam mengatakan, al-dunya mata, wa khairu mata'id dunya al-mar'atus solehah. Dunia ini adalah kenikmatan. Dunia ini adalah diisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Dan sebaik-baik kenikmatan dunia adalah al-mar'atu as-solehah. Seorang wanita yang solehah, istri yang solehah. Karena ini kaitan dengan pergaulan. Jangan heran kalau ada suami yang berubah perilakunya disebabkan karena istrinya. Jangan heran kalau ada istri berubah perilakunya karena suami. Ya. Nah, ini semua hendaknya kita mengambil pelajaran. Ya. Untuk apa? Dalam pergaulan. Saya akan membawakan tema ini. Pertama, tentang pentingnya persahabatan ini. Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim bagaimana orang-orang yang menyesal di hari kiamat kelak, yang menggigit jari karena penyesalan. Ya. Penyesalannya karena apa? Pergaulan. Penyesalannya karena pergaulan. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-29. Ini tentang penyesalan dalam pergaulan. Tapi penyesalan ini tidak bisa terbayarkan. Karena ini kejadian ini di akhirat, ya, bukan di dunia. Nah, oleh karena itu kita misalnya membahas masalah ini supaya kita mampu memperbaiki diri kita. Mumpung kita di dunia sebelum di akhirat. Allah SWT berfirman, ya, pada ayat ke-27, wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya. Yang artinya, dan ingatlah pada hari ketika seorang yang zalim atau orang-orang yang zalim dia menggigit dua jarinya. Menggigit jari tanda penyesalan. Menggigit kedua jarinya karena penyesalan. Ya. Dia menyesali perbuatannya seraya dia berkata, kata dia, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Wahai sekiranya seandainya dulu, yakni ketika aku di dunia, aku mengambil jalan bersama Rasul. Bersama Rasul, aku mengikuti Rasul. Ya, kemudian kata orang ini, ya wailata, ya wailata, laitani lam attakhidh fulanan khalila. Wahai celakalah aku, sekiranya dulu ketika di dunia aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai sahabat akrabku, sebagai teman dekatku. Karena khalil ini persahabatan yang paling tinggi itu khalil, al-khullah. Jadi betul-betul cinta kepada temannya. Di bawah al-khullah itu al-hub, ya, cinta. Ya. Jadi Nabi SAW itu khalilullah, Ibrahim khalilullah. Ya. Ini khullah ini
derajat kecintaan yang paling tinggi. Jadi orang ini berkata, seandainya dahulu ya aku tidak bersahabat, aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku, ya aku cintai dia, aku dekat dan sangat dekat dengannya. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan, dari Al-Quran, dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Ya. Oleh karena itu, ya, laqad adallani an dzikri ba'da idz ja'ani. Dia telah menjadikan aku lalai. Dia menyesatkan aku dari Al-Quran, dari peringatan, yang mana peringatan itu telah datang kepada aku. Wa kana syaitanu lil insani khudula, dan setan itu memang pengkhianat bagi manusia. Kemudian, ya ini menunjukkan pentingnya persahabatan. Di dalam diri setiap orang, sebagaimana diberitakan oleh Nabi SAW, setiap orang itu punya korin di dunia ini dari golongan syaitan. Korinnya ini berupaya untuk menyesatkan orang ini, melalaikan orang ini. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah engkau juga mempunyai korin?" Kata beliau, "Iya, aku punya korin. Hanya saja korinku dia itu Aslam, yakni sudah memeluk Islam. Maka dia selalu, yakni hal-hal yang baik yang disampaikan kepada Nabi SAW, dalam arti dia tidak menyesatkan Rasulullah SAW karena dia memeluk Islam. Nah, kita ini mempunyai korin yang kelihatan dan korin yang tidak kelihatan. Korin yang kelihatan ya manusia. Korin yang tidak kelihatan syaitan. Setiap orang ada syaitannya. Ada syaitannya, ada korinnya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang seorang harus betul-betul membentengi dirinya dengan iman dan Islam dan amal-amal kebaikan, dan hendaknya ada orang yang menjadi teman dekatnya, yang membantu dia, menolong dia di dalam kehidupannya. Jadi menolong dalam kebaikan, menolong dalam amal-amal soleh. Kemudian ayat yang lain yang menyebutkan tentang persahabatan adalah dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-67. Surah Az-Zukhruf ayat 67, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin." Al-akhilla, orang-orang yang saling bersahabat akrab di hari kiamat kelak. Pada hari itu sebagian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala dalam menafsirkan ayat ini, yakni al-akhillau alal ma'siyati fid dunya. Orang-orang yang dulu mereka di dunia saling sahabat, berteman, saling akrab, tapi di dalam maksiat. Maka yauma idzin, pada hari kiamat, ba'dhum li ba'din aduwwun, satu dan yang lainnya akan menjadi musuh. Jadi karena apa? Persahabatan mereka di dunia bukan karena Allah. Persahabatan mereka di dunia karena kepentingan-kepentingan lainnya. Ya. Maka dia akan menyesal di akhirat kelak, akan saling bermusuhan satu dan yang lainnya. Illa al-muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ay illa al-mutahabbina fillahi azza wa jalla ala ta'atillah azza wa jalla. Kata Al-Baghawi, kecuali orang-orang yang saling mencintai satu dengan yang lainnya karena Allah. Saling cinta karena Allah. Saling cinta dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ini yang nanti tidak bermusuhan.
Adapun yang dia bersahabat dengan temannya tapi dalam maksiat pada Allah Ta'ala, mereka di akhirat kelak akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang ayat ini, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ay kullu sadaqatin wa sahabatin li ghairillahi fa innaha tanqalibu yaumal qiyamati adawatan. Semua persahabatan, semua pertemanan yang dibangun bukan karena Allah, ya, ini nanti dari kiamat kelak akan berubah menjadi permusuhan. Jadi permusuhan. Illa ma kana lillah, kecuali yang betul-betul dilakukan persahabatan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu daimun bidawamihi. Maka persahabatan ini akan selama-lamanya di dunia dan di akhirat. Maka Allah SWT menyebutkan dalam ayat ini sebagai peringatan bagi kita di dalam pergaulan. Kata As-Sa'di rahimahullah tentang ayat ini, Syekh Nasir, ya, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, innal akhilla yawma idzin, sesungguhnya semua persahabatan, ya, pada hari kiamat kelak, ya, yang mana persahabatan itu al-mutakhalina 'alal kufri wat takdzib wa ma'siyatillah ba'dhum li ba'din aduun. Semua persahabatan di hari kiamat kelak yang itu dibangun di atas kekufuran, kemaksiatan, ya, ini semua akan merupakan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Ba'dhum li ba'din aduun li'annaha khalat fi dunya li ghairillah. Karena seorang ketika dia bersahabat dengan temannya di hari kiamat kelak, di dunia ini itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu fanqalabat yaumal qiyamati adawatan. Maka di hari kiamat kelak persahabatan yang bukan karena Allah itu akan menjadi permusuhan. Illa al-muttaqin, kecuali orang-orang bertakwa. Al-muttaqina, yang mereka bertakwa pada Allah Ta'ala dari kesyirikan, dari kemaksiatan, dan yang lainnya, perbuatan-perbuatan yang mungkar. Fa inna mahabbatahum tadumu wa tattasilu, maka persahabatan mereka akan berkelanjutan dan akan bersambung, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ini pentingnya seorang bersahabat, seorang berteman karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau juga telah memberikan yakni peringatan, arahan, petunjuk dan pedoman kepada kita tentang persahabatan. Di dalam hadis, misalnya hadis Abu Burdah dari ayahnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kata beliau, Nabi SAW bersabda, mathalu al-jalisi as-salih wa mathalu jalisi as-su', perumpamaan antara teman yang baik, ya, dengan teman yang buruk. Jalis itu teman duduk. Kata jalis asalnya teman duduk. Ini pergaulan. Ya. Perumpamaan antara teman yang baik dan teman yang buruk, kahamilil miski wa nafikhi al-kir. Ibaratnya seorang yang dia membawa misk. Orang yang baik itu diumpamakan, teman yang baik itu diberi perumpamaan oleh Nabi SAW seperti orang yang membawa atau menjual minyak wangi. Ya. Sedangkan yang buruk itu sama dengan tukang besi, pandai besi, yang mana itu ada bau-baunya. Dari pekerjaannya itu ada baunya, karena dia bekerja sebagai pandai besi. Kata Nabi SAW, fahamilul miski, orang yang membawa al-misk,
yaitu minyak wangi, kasturi. Imma an tabta'a minhu, kalau Anda bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi atau orang yang memiliki minyak wangi ini, yang pertama, kemungkinan pertama Anda membeli minyak wangi dari dia. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Atau yang kedua, kalaupun tidak beli, tapi Anda akan mendapatkan keharuman ya, dari minyak wangi karena bergaul dengan orang tersebut. Ya. Kemudian perumpamaan orang yang bergaul dengan orang yang jelek itu sama dengan wanafikh al-kir, orang yang meniupkan api dalam memanggang atau memanaskan besi. Ya. Imma an yukhriqa thiyabaka. Ada dua kemungkinan. Anda kalau dekat dengan mereka dan pandai besi ini, bisa jadi Anda terbakar. Cipratan-cipratan mengenai tubuh Anda karena dekat dengan pandai besi ini. Wa imma an tajida minhu rihan khabitha, atau kemungkinan kedua, Anda akan mendapatkan bau yang tidak segar, bau yang tidak nyaman. Hadis ini hadis hasan, riwayat Imam Ibnu Majah di dalam Sunan, riwayat Imam Ibnu Hibban dan yang lainnya dalam kitab-kitab mereka. Kemudian dalam riwayat Imam Abi Daud, An-Nabi SAW bersabda, "Mathalul jalisis salih kamathali sahibil misk." Perumpamaan teman yang dekat itu ibarat orang yang memiliki minyak wangi. Illam yusibka minhu syai'un asabaka min rihi. Kalaupun kamu tidak mendapat minyak wangi itu, tapi kamu mendapatkan keharumannya, baunya, harumnya. Walaupun tidak membeli, tidak mendapat minyak wangi itu. Wa mathalu jalisi su'i kamathali sahibil kir. Sedangkan perumpamaan orang yang bersahabat dan teman yang jelek sama dengan orang yang dekat dengan pandai besi. Illam yusibka min sawadihi asabaka min dukhanihi. Kalau kamu tidak mendapatkan hitamnya, karena api yang terkena padamu, maka asabaka min dukhanihi, kamu akan terasa bau dari asap yang terpancar dari pekerjaannya orang tersebut, dari pandai besi tersebut. Nah, makanya kita melihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anjing Ashabul Kahfi, padahal anjing. Kenapa Allah sebut mereka anjing itu? Karena bersahabat dengan orang-orang soleh. Di Al-Quran itu diabadikan. Di Al-Quran diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla tentang anjing yang menemani orang-orang yang soleh itu. Orang-orang yang lari dari kaum mereka karena kaumnya melakukan kesyirikan. Ya, mereka tidak mau. Mereka menghindar. Dan disebutkan tentang Ashabul Kahfi itu bahwa mereka ada orang-orang dari anak-anak para pemuka ya dari kerajaan yang ada di situ pada saat itu. Dan mereka ketika berkumpul di gua itu bukan dengan kompromi, ya, ayo kita lari yuk, tidak. Allah menyatukan hati mereka. Padahal mereka awalnya tidak saling mengenal. Allah mengarahkan mereka untuk bertemu di gua itu Ashabul Kahfi. Bukan mereka musyawarah, ya kamu percaya enggak pada kaummu, ya pada ibadahnya mereka, ayo kita lari loh, tidak. Allah menyatukan hati mereka. Maka orang-orang beriman itu pada hakikatnya hati mereka itu satu, dalam arti saling mencintai, mencintai satu dengan yang lainnya. Nah, hadis ini yang baru kita dengar memberikan pelajaran kepada kita tentang musahabatus sholihin. Kita dianjurkan untuk bersahabat dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang baik. Ya, karena ini akan memberi pengaruh kepada orang yang bergaul dengan mereka. Dan bergaul dengan orang-orang yang soleh ini salah satu di antara tanda-tanda kebaikan. Salah satu di antara tanda-tanda kebaikan ketika seorang bergaul dengan orang yang soleh.
Karena dia diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua dari taufik Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya ada di antara sahabat dahulu atau tabi'in, mereka berdoa pada Allah taala. Ya Allah, aku ini akan datang di satu tempat. Berikanlah, anugerahkanlah kepada aku teman yang baik. Sebelum mereka pergi ke tempat tersebut, ke negeri tempat tujuan mereka, mohon pada Allah taala supaya Allah mempertemukan mereka dengan teman yang baik. Dan Allah kabulkan. Mereka bertemu dengan para ulama, duduk di majelis mereka. Karena memang niatnya adalah untuk mencari kebaikan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang perumpamaan yang diberikan oleh Nabi SAW. Dan memberikan perumpamaan dalam berdakwah, dalam menjelaskan suatu hal, ini adalah metode Al-Quran dan metode hadis-hadis Nabi SAW. Dalam berdakwah, ya juga hendaknya seorang untuk menggambarkan sesuatu itu bisa dengan memberikan perumpamaan. Dia memberikan contoh. Karena demikian akan lebih mendekatkan kepada pemahaman, ya, dalam memahami sesuatu, yaitu dengan memberikan perumpamaan. An-Nabi alaihissalam memberikan contoh sesuatu yang tidak kelihatan dan sesuatu yang bisa dibuktikan dengan mata kepala kita. Kata beliau, ini sebagai contoh saja. Kata Nabi alaihissalam, as-sadaqatu tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'u al-ma'u an-naro. Sedekah itu memadamkan dosa seorang hamba sama dengan air memadamkan api. Ya, ini perumpamaan yang beliau berikan dari sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala, dicontohkan dengan sesuatu yang bisa dilihat dengan mata kepala. Seorang tahu betul bagaimana air memadamkan api. Kalau ada api nyala, kita siram air mati. Nah, sedekah ini memadamkan dosa seorang hamba sama dengan air memadamkan api. Ini contoh-contoh dalam dakwah atau dalam kita menjelaskan pelajaran, dan kita sebagai guru atau dosen, karena ada hal-hal yang memang perlu dicontohkan. Jadi metode ini telah ada sejak zaman yang dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini juga menjelaskan kepada kita sunnahnya memakai minyak wangi. Dan Nabi SAW ada orang yang, para ulama-ulama juga demikian, orang-orang yang senang memakai harum-haruman karena akan disukai, dicintai oleh para malaikat. Ya. Makanya dalam sholat kita dilarang untuk datang ke masjid dengan bau yang tidak enak. Contohnya makan bawang putih atau bawang merah, intinya ada bau-baunya, kita dilarang mendekati masjid karena ini mengganggu. Kita disuruh pakai harum-haruman karena di masjid itu ada para malaikat, dan malaikat itu merasa tidak nyaman dengan bau-bauan yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu dilarang oleh Nabi SAW seorang yang baru makan makanan yang berbau, ya, baunya tidak nyaman, dilarang datang ke masjid, bahkan mendekati masjid. Ini pelajaran yang diambil dari hadis ini. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang larangan bergaul dengan orang-orang yang punya sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang buruk. Nanti akan saya bacakan beberapa poin-poin tentang apa dampak dan apa akibat dari seorang bergaul dengan teman yang buruk. Ya, apa dampak dan akibatnya? Maka kita dilarang untuk mendekati ashabus su', orang-orang yang tidak baik, karena ini akan berdampak pada mereka menjauhkan kita dari mengingat pada Allah, mereka melalaikan kita dari tugas-tugas, amalan-amalan, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Minimal apa? Nama seseorang itu jelek. Seorang dengan pergaulannya itu, orang bisa menilai. Ya. Orang bisa menilai. Kalau ditanya orang ini baik apa tidak, kelihatannya baik, tapi sahabatnya kok orang-orang yang tidak baik. Itu sudah satu penilaian. Ya. Kalau saya katakan tadi Allah menyebutkan anjing Ashabul Kahfi karena bergaul dengan orang-orang, dia berteman dengan orang-orang yang soleh itu. Dia menjaga mereka. Duduk di pintu gua. Sedangkan Ashabul Kahfi tidur di dalam gua. Allah sebutkan. Nah, demikian sebaliknya, bergaul dengan orang yang buruk juga demikian. Nama seseorang akan rusak. Nama seseorang akan jelek. Nama keluarganya pun akan buruk. Karena dia bergaul dengan orang yang kurang baik. Belum lagi kalau terkena perbuatan yang dilakukan oleh orang yang melakukan yang buruk itu terpengaruh pada dirinya, maka ini akan lebih jelek lagi ya dari yang sebelumnya. Maka pergaulan dengan teman yang baik adalah tuntunan Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para ulama menyebutkan, ya ini secara poin-poin saja, bergaul dengan orang-orang yang tidak baik ini mempunyai madarat yang besar. Di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah bahwa seorang ketika dia bergaul dengan orang yang tidak baik-baik itu akidahnya atau ibadahnya atau akhlak dan moralnya, dia berupaya untuk memindahkan keburukan itu kepada temannya. Dia berupaya untuk memindahkan keburukan itu kepada temannya. Dan ini realita dalam kehidupan, nyata dalam pergaulan. Orang bergaul dengan orang yang baik, maka dia mendapatkan kebaikan dari orang itu. Orang bergaul dengan orang yang jelek, maka dia akan sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, bagaimana dia menjadikan orang itu supaya orang itu rusak. Kalau orang itu sudah terpengaruh dengan perbuatannya, lalu orang itu ingin bertobat, maka dia akan mengejar orang itu, ya, supaya orang itu tidak bertobat, agar tetap kembali dengannya, ya, kembali dengannya. Makanya, naudzubillah min dzalik, dalam pergaulan sehari-hari kita mendengar tentang salah satu akhlak moral yang buruk dan perbuatan yang jelek adalah memakai obat-obat terlarang. Seorang itu kalau dia ingin pada temannya untuk terkena dengan obat terlarang ini, dia akan berupaya dengan segala cara. Dia tahu ini bisa ditarik. Kemudian dia berikan. Pertama kali gratis. Nanti kalau sudah kena, tidak ada gratisnya lagi. Dia akan menuntut dengan membayar. Kemudian ketika orang itu akan bertobat, dia berusaha mengejar bagaimana mendapatkan orang itu. Makanya orang bertobat dari narkoba, naudzubillah min dzalik, itu hendaknya dia keluar dari negerinya, pindah ke tempat lain, supaya tidak bertemu dengan orang itu dan teman-teman lamanya. Karena mereka akan mengejar. Mereka ingin supaya dia kembali kepada perbuatan yang sebelumnya. Naudzubillah. Ini jeleknya pergaulan dan akibat buruk dari pergaulan yang jelek. Maka dari ikhwani fillah, orang kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, kita sebagai pimpinan pondok, hendaknya berhati-hati dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita, yaitu dalam hal pergaulan. Dalam hal pergaulan, kita harus bisa mengontrol anak kita, murid kita, teman kita yang baik, supaya apa? Saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Kalau orang tua kepada anaknya, itu tanggung jawab dia kepada anaknya, maka dia harus berusaha maksimal untuk menyelamatkan anaknya dari pergaulan dengan teman-teman yang jelek. Kemudian bahwa jali susu,
orang yang bergaul dengan teman yang buruk ini cepat atau lambat akan berpengaruh. Karena terkadang keburukan itu tidak langsung, tetapi dia sedikit demi sedikit membekas pada orang yang bergaul dengan orang yang jelek itu. Bisa jadi seorang mengatakan, aku ini insya Allah bisa bertahan, tidak terpengaruh oleh dia. Itu permulaan. Nanti harus berjalan, lain ceritanya, lain dampaknya. Nah, maka dari itu jangankan melakukan, mendekati itu dilarang. Satu contoh adalah metode ini, apa yang disebut oleh Al-Quranul Karim tentang zina. Wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Artinya sebab-sebab yang menjerumuskan kepada perzinaan. Ya. Sebab-sebabnya dilarang, apalagi melakukannya. Nah, demikian pula dalam pergaulan, sebab-sebab yang akan menjerumuskan seorang kepada pergaulan, kepada perbuatan yang buruk, itu harus dihindari. Salah satunya adalah dengan tidak mendekati orang-orang yang berbuat keburukan. Ya, jangan mendekati. Kalaupun ada hubungan interaksi, itu seperlunya. Ya, itu seperlunya. Selesai. Jangan kemudian mendekatkan diri, so akrab, ya seakan-akan yakin dengan dirinya. Nah, ini nanti akan dampaknya akan terpengaruh, cepat atau lambat. Makanya sebagian ulama mengatakan iyyaka wa mujalasatash syirrir. Hati-hatilah engkau, waspadalah engkau dari mendekati orang-orang yang jelek. Jelek yaitu akhlaknya, perangainya, amal perbuatannya. Fa inna taba'aka yusraku atau yasriku min tab'ihi. Karena tabiat kebiasaanmu itu nanti akan mencuri tabiat kebiasaannya. Ya. Fa inna tab'aka yasriku tab'ahu. Nanti tabiatmu akan mencuri tabiat orang tersebut. Wa anta la tadri. Sementara kamu tidak tahu bahwa tabiatmu telah mencontohi tabiat orang tersebut. Ya, iyyaka wa mujalasatash syirrir fa inna tab'aka yasriqu min tab'ihi wa anta la tadri. Jadi tanpa sadar seorang tidak tahu bahwa dia sudah terpengaruh, sudah berdampak. Ya. Dan Nabi kita alaihissalam sudah memberikan peringatan kepada kita. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu dilihat dari agama temannya. Ya. Al-mar'u ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya kalian melihat siapa orang yang dia berteman dekat. Ya. Kemudian muncullah kata-kata anil mar'i la tas'al walakin sal qarinahu. Tentang seseorang kamu tidak perlu tanya siapa orang itu, tapi lihat siapa temannya. Temannya. Ya. Karena seorang diketahui dari temannya. Siapa temannya? Temannya baik berarti orang ini insya Allah baik. Temannya buruk berarti dikhawatirkan dia adalah juga sama dengan temannya. Kemudian di antara dampak yang atau akibat dari pergaulan yang tidak terkontrol sehingga seorang bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, yaitu bahwa ketika seorang bergaul dengan orang yang jelek, itu jangankan bertemu, ketika melihat orang itu, temannya itu, maka akan mengingatkan dia kepada kemaksiatan yang dilakukannya. Ya, mengingatkan orang itu kepada kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Karena apa? Karena dia telah tahu orang itu.
tentang maksiatnya perbuatannya, disebabkan dia bergaul. Nah, ketika berpisah, lalu ketemu, yang diingat pertama kali perbuatan yang sebelumnya. Ya, makanya kadang-kadang tempat, ya, ini memberikan kenangan masa yang lalu. Oleh karena itu ada sebagian orang yang menyebutkan bahwa kalau seorang pernah berbuat maksiat di satu tempat, hendaknya jangan dia mendekati tempat itu. Karena tempat itu akan memberikan kenangan padanya dari maksiat yang dia lakukan. Tapi dia betul-betul hijrah dari tempat itu, baik temannya maupun tempat yang pernah dia lakukan perbuatan yang buruk. Karena pengaruh yang ada, bekasnya ada, ya, dan akan memberikan memorinya akan kembali kepada yang pernah dia lakukan. Kemudian juga bahwa di antara dampak yang disebutkan para ulama tentang pergaulan, agar kita bergaul dengan orang yang baik, bahwa pergaulan dan orang yang buruk ini, sebagaimana perangainya orang ini adalah orang yang buruk, maka dia akan membuka aib temannya. Dia sadari atau tidak, dia akan membuka aibnya. Karena orang yang perangainya jelek, yang buruk, tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Kalau dia pernah menceritakan keburukan orang lain, maka sangat mungkin dia menceritakan keburukan kita. Dia menceritakan pada kita, fulan begini, dan begitu. Orang yang demikian ini, suatu saat dia akan menceritakan keburukan kita. Ya. Makanya jangan dipercaya. Kemudian juga para ulama menyebutkan bahwa di antara dampak dan akibat dari bergaul dengan sahabat teman yang jelek, itu ada kecenderungan menggampangkan, meremehkan hal-hal yang menjadi kewajiban, baik dalam agama, dalam ibadah. Ini berpengaruh pada diri seseorang. Orang yang sering menggampangkan, melambatkan, mengakhirkan sholat, kita bergaul dengan orang ini, jangan heran suatu saat kita pun akan memudahkan, menggampang-gampangkan masalah sholat. Orang yang melalaikan istri dan anaknya, kita bergaul dengan orang ini, jangan heran suatu saat kita akan menggampangkan, ya, juga yang menjadi tanggung jawab kita. Karena yang dilakukan itu menjadi contoh, akan berpengaruh pada seseorang. Ya. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara yang disebutkan oleh para ulama tentang dampak dari pergaulan yang buruk adalah semua pergaulan yang dibangun bukan karena Allah, maka dengan serta-merta itu akan terputus. Iya. Karena pergaulannya bukan karena Allah. Ya. Jadi pergaulannya adalah bersifat sementara. Kalau kehilangan maslahat yang diinginkan, kepentingan yang diinginkannya itu sudah tidak dapat dari orang ini, maka dia segera akan memutuskan persahabatan itu. Ya, tidak lagi menjadi persahabatan yang kekal. Persahabatan yang kekal hanya karena Allah. Ya. Dan orang-orang yang bergaul karena Allah akan mempertemukan mereka di dunia dan di akhirat. Allah akan menaungi mereka di hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulani tahabba fillah. Dua orang yang mereka saling mencintai karena Allah. Ini di antara orang-orang mendapat naungan Allah di hari kiamat. Ijtama'a lillah waftaraqa lillah. Mereka berkumpul karena Allah, mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena pergaulannya, persahabatannya karena Allah. Makanya Allah menjaga pergaulan mereka. Allah pertemukan mereka di akhirat kelak. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah,
Kata Imam Ibnu Hibban rahimahullah taala, al-aqil, orang yang berakal sehat itu la yusahibu al-ashrar. Orang berakal sehat, dia tidak akan bergaul dengan orang-orang yang jelek. Li'anna suhbatas su'i qit'atun minan nar. Kata beliau, karena bergaul dengan orang yang jelek, ini bagian dari api neraka. Qit'atun minan nar, atau bagian dari api. Ta'qibud dhaghain la yastaqimu wudduhu wa la yafi bi ahdi. Karena orang yang jelek itu, kalau orang bergaul dengan dia, ini akan berdampak, yaitu munculnya hasad dan dengki antara mereka. Kemudian kalaupun mereka cinta, satu dengan yang lain saling cinta, itu bukan karena Allah, tapi karena maslahat, karena maksiat, karena kepentingan. Makanya cinta mereka itu tidak akan selamanya. Kemudian, dan orang yang jelek itu adalah orang yang wala yafi bi ahdihi, dia tidak akan memenuhi janjinya. Walaupun dia ngomong, dia berbicara, dia menjanjikan sesuatu, maka dan serta-merta pada suatu saat dia akan mengingkari semua janji-janji yang dia menjanjikan pada temannya. Kemudian juga di antara dampak buruk dari persahabatan yang jelek adalah bahwa dalam majelis-majelis persahabatan yang bukan karena Allah, berteman dengan orang yang buruk, dalam majelis-majelis itu kebanyakan adalah majelis yang lalai dari mengingat Allah. Masjid yang menjadikan seorang cinta kepada dunia. Majelis yang menjadikan seorang itu lupa kepada kematian, karena dia bergelimang dengan orang-orang yang buruk itu, ya. Maka melalaikan dia dari kematian, dari amal soleh, ya. Tidak mustahil hal-hal yang wajib dia tinggalkan, karena dia bersama majelis mereka, duduk di majelis mereka. Jadi ikhwani fillah rahimakumullah, betul-betul pergaulan ini harus seorang menjaganya dan memeliharanya. Seorang lebih baik dia diam di rumah daripada dia bergaul, banyak temannya, banyak sahibnya, tapi ternyata di antara mereka itu ada yang buruk, yang jelek, ya. Maka lebih baik dia itu di rumah, dia mendekatkan diri pada Allah, dia mengayomi keluarganya, membimbing mereka, mengarahkan mereka, itu jauh lebih bermanfaat dari mendatangi majelis-majelis yang penuh dengan hal-hal yang buruk. Kemudian bahwa pergaulan yang buruk itu di antara dampak dan akibatnya adalah hanya menghabiskan umur seseorang. Menghabiskan umur seseorang karena habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Sementara umur itu adalah tanggung jawab. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umur kita, tentang waktu kita. La tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in, dalam satu riwayat an khamsatin. Tidaklah akan beranjak pijakan seorang di hari kiamat kelak sehingga dia ditanya tentang, satu riwayat mengatakan 4 hal, satu riwayat mengatakan 5 hal. Yaitu pertama, an umri fima afnah, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan umurnya, ya. Wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya, diapakan masa mudanya itu. Kemudian yang ketiga, wa an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmu, apa yang diamalkan dengan ilmunya. Yang keempat adalah wa an malihi mimma iktasab wa fima anfaqa, tentang hartanya dari mana dia mengambil, mendapatkannya, dan dia belanjakan untuk apa. Maka hidup ini adalah tanggung jawab. Dalam satu riwayat menyebutkan
tentang fisiknya, kecapaiannya, itu pun ditanya. Untuk apa? Kenapa dia kok capek? Fisiknya payah itu karena apa? Ibadah pada Allah atau maksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu hidup ini tanggung jawab. Umur kita akan dimintai pertanggungjawab yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manfaat yang sebaik-baiknya salah satunya adalah dengan bergaul dengan orang-orang yang baik. Al-Imam As-Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, wabil jumlati, intinya ya, famusahabatul asyrari madarratun fi jami'il wujuh, min jami'il wujuh, bahwa bersahabat dengan orang-orang yang tidak baik ini semua berdampak buruk dari semua sisi, tidak ada kebaikannya. Alaman sahabahu, berdampak buruk kepada orang yang bergaul dengan mereka. Wa syarrun ala man khalatahum, dan akan berdampak keburukan bagi orang yang bercampur bergaul dengan orang-orang yang jelek. Fakam halaka bisababihim aqwamun, karena banyak orang yang binasa, orang yang celaka karena bergaul dengan orang-orang yang buruk. Wa kam aqadu ashabahum ilal mahalik, dan betapa banyak orang-orang yang jelek itu mereka menggiring, ya, mereka membawa teman-teman mereka itu kepada kebinasaan min haitsu la yash'urun, min haitsu yash'urun wa min haitsu la yash'urun, baik mereka merasa atau tidak merasa bahwa pergaulan dan orang yang buruk itu akan menyeret seseorang kepada kebinasaan. Nauzubillahi min dzalik. Makanya ada ungkapan atau perkataan dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala tentang bergaul dengan orang-orang yang baik. Bergaul dengan orang berilmu, orang yang baik. Kata beliau rahimahullah ta'ala, qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, mujalasatus salihina tahuluka min sittatin ila sittatin. Bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh ini akan menjadi penghalang dari 6 perkara kepada 6 perkara. Yang pertama, minasyakki ilal yakin. Seorang bergaul dengan orang yang baik, dia tadinya ragu, dia menjadi yakin. Dari ragu menjadi yakin, karena dia bergaul dengan orang yang baik. Wa minar riya ilal ikhlas. Orang bergaul dengan orang yang baik, tadinya dia riya dalam amalnya, dalam perbuatannya, kemudian berubah menjadi orang yang mukhlis karena dia bergaul dengan orang yang baik. Kemudian yang ketiga, wa minal ghaflati ila dzikri. Bergaul dengan orang yang baik akan membawa dia dari kelalaian kepada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wa minar raghbati fid dunyati ila raghbati fil akhirati. Bergaul dengan orang yang baik ini akan membawa seseorang hijrah dari keinginan dan cintanya kepada dunia menjadi keinginan dan cintanya kepada akhirat. Wa minal kibri ila tawadhu. Bergaul dengan orang yang baik akan membawa seseorang dari kesombongan dan keangkuhan kepada tawadhu dan rendah hati. Kemudian yang terakhir, wa min su'in niyati ila an-nasihati. Dan bergaul dengan orang yang baik akan membawa seseorang dari niat yang buruk, niat yang jelek kepada niat yang baik, niat yang soleh dalam kehidupannya. Kemudian ada perkataan dari Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan tentang teman yang buruk, ma khalaqallahu khalqan adarra minas sahibis su. Allah tidak menciptakan ciptaan yang lebih jelek dari teman yang buruk. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa pergaulan ini sesuatu yang amat penting di dalam kita, yakni bersahabat dalam kehidupan kita di dunia ini. Karena dan pergaulan yang baik kita akan mendapatkan insya Allah kebaikan
dan pergaulan yang buruk, maka dikhawatirkan seorang terjerumus dalam keburukan. Dan kita bersyukur pada Allah Ta'ala, kita diberikan ilmu oleh Allah, kita mengenal tauhid, mengenal sunnah, mengenal dakwah yang hak, mengenal dakwah salaf. Ini satu nikmat yang besar. Maka bangunan yang telah kita bangun ini jangan kita merobohkan, jangan kita menghancurkan. Nah, oleh karena itu, salah satu upaya untuk kita itu mendapatkan teman yang baik, istiqomah dalam kehidupan ini, hendaknya selalu kita menjaga dengan berdoa, memohon pada Allah Subhanahu wa taala, mohon perlindungan pada Allah dari sahib su', dari tetangga yang jelek, dari teman yang jelek. Mohon pada Allah Ta'ala teman yang baik, yang akan menemani kita di dunia, dalam kehidupan kita di dunia ini, sehingga insya Allah seorang mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan masih ada waktu untuk mungkin ada yang ingin bertanya. Ya silakan, kalau memang ada yang ingin bertanya, silakan bertanya, baik materi yang kita sampaikan ataupun yang lainnya. Ada banyak materi ini singkat sebetulnya, ya tidak bisa diuraikan terlalu panjang. Ini banyak pengalaman-pengalaman hidup kita. Ambillah pelajaran. Semua kita ini pernah bergaul dengan orang-orang, ada yang baik, ada yang buruk. Coba kita melihat, kita kembali introspeksi diri kita, melihat diri kita ketika bergaul, dan di saat kita bergaul dengan orang yang buruk dan di saat kita bergaul dengan orang yang baik. Semua itu insya Allah masih menjadi menjadi hal yang menjadi dalam ingatan kita. Dan demikian kita akan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ya ketika kita mendapatkan teman yang baik, termasuk dalam hal ini adalah dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu dari orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, yang punya ilmu, yang punya akidah, yang punya manhaj, yang punya akhlak. Ini nikmat. Daripada menuntut ilmu dari orang yang kita tidak tahu siapa orang ini, pengajiannya hanya bercanda, kadang-kadang menyemburkan syubhat. Ini termasuk kalau saja dalam pergaulan itu kita disuruh mencari teman yang baik, apalagi dalam menuntut ilmu. Ya, maka jangan sembarang dalam menuntut ilmu. Carilah asatid, carilah ulama yang mereka betul-betul menginginkan kebaikan untuk kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang mereka tidak minta upah dari kalian, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka kalau dalam pergaulan sehari-hari kita dilarang bergaul dengan orang yang buruk, apalagi dalam hal berkaitan dengan menuntut ilmu. Ya, inna hadzal ilma dinun. Ya, kata Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in yang bertemu dengan banyak sahabat Nabi SAW. Kata beliau, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini agama. Ya, falyanzur ahadukum amman ya'khudha dinahu, maka anda setiap orang di antara kalian mencermati dari siapa dia mengambil agamanya. Ya, ini mungkin dapat saya sampaikan, wallahu ta'ala a'lam. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, Ustadz, bahaya teman yang buruk apakah juga sama dengan saudara yang buruk? Ya, tidak ada bedanya sebetulnya. Saudara yang buruk pun kita harus hati-hati. Kita harus waspada. Karena bisa jadi saudara yang buruk itu menyeret kita kepada keburukan. Dia ingin kita buruk seperti dia. Iya, dia ingin kita buruk seperti dia. Maka kalau Anda mengatakan teman yang buruk, apa sama juga dengan saudara yang buruk? Iya, sama. Hanya saja saudara itu kita punya hubungan darah, kekerabatan. Bagaimanapun kita tetap berupaya untuk melakukan kebaikan padanya, menasihatinya, mendakwainya, karena ada hubungan kekerabatan. Ya. Kemudian bagaimana sikap kita sebagai muslim kepada saudara kita yang buruk? Yaitu tadi, kalau kita bisa menasihatinya, nasihati dia. Kalau kita bisa mengajak dia kepada kebaikan, ajaklah dia kepada kebaikan. Kadang-kadang orang yang ini dalam keluarga, kadang-kadang ada keluarga kita tidak mau mendengar apa yang kita ucapkan.
Maka nasihat itu tidak mesti seorang menyampaikan dengan lisannya kepada saudaranya. Dia bisa dengan mungkin membeli kitab, buku, yang mana buku ini insya Allah bisa, kalau orang ini membaca, akan memperbaiki perilakunya. Bisa dengan memberikan hadiah, atau meletakkan di rumahnya. Dia tidak tahu, tahu-tahunya ada di kamarnya. Kalau bisa tembus kamarnya, masuk kamarnya di saat dia tidak ada, taruh buku itu. Tidak tahu siapa yang naruh. Bagaimanapun orang itu, dia akan lihat benda itu. Mungkin dia lihat judulnya, Allah. Tapi di hari berikutnya, apa sih kira-kira ini? Tidak tahu kita ini. Diangkat, dilihat, ditutup lagi. Ada orang dapat hidayah dengan cara begitu. Jadi familinya ini melihat saudaranya dia kesian. Karena banyak ini hal-hal yang dia menyimpang. Akhirnya dibeli satu buku, ditaruh di kamarnya. Dia tidak nyuruh beli buku, baca buku, indah, diam aja. Subhanallah, lambat laun aneh ternyata orang ini membaca buku itu. Pertama tidak digubris, dan subhanallah dia mendapat hidayah. Maka tidak mesti seorang itu dia memberi nasihat pada saudaranya dengan lisannya. Kadang-kadang mereka tidak mau. Orang yang merasa dirinya lebih itu dia tidak mau menerima dari yang dianggap ini, kamu ini siapa? Siapa gurumu? Kan gitu. Kamu belajar di mana? Oh kita ini sama lah, 11-12, ya, jangan sok, lah gitu. Kalau tidak bisa dengan lisan, cobalah dengan cara itu. Entah itu buletin, entah itu kitab yang tipis, jangan bawa kitab yang gede, malas orang baca. Ya, buletin, tulisan, kalimat-kalimat yang menggugah seseorang. Ini insya Allah dengan kita berharap dan niat kita yang baik. Kalau Allah menghendaki memberi hidayah pada orang itu, maka Allah berikan hidayah. Ini tentang bagaimana cara. Ya, jadi banyak cara sebetulnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengajak teman yang masih berbuat buruk, sedangkan dulu bagian dari perbuatan buruk tersebut. Jika antum bisa baca enggak? Baik, bentar, antum baca dulu biar tidak salah. Pertanyaan berikutnya sambil menunggu yang ini, apabila di lingkungan kita ada orang yang buruk, yakni perangainya atau apalah, apa langkah kita agar tidak terpengaruh? Dengarkan, kita hidup ini tidak luput dari, sebagaimana saya katakan, dari hak. Di lingkungan kita, tetangga kita ada orang, dia ada akhlaknya tidak baik. Kalau dia seorang muslim, tetap kita berikan haknya. Minimal memberi salam. Ya, minimal memberi salam. Ya tidak usah mendekati orang kayak gini. Tetapi kita tunjukkan akhlak yang baik. Ketika bertemu, assalamualaikum. Ketika bertemu, kita senyum. Ini hal-hal yang akan juga memberikan pengaruh pada mereka itu. Ya. Ketika Nabi SAW mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu meremehkan satu perbuatan yang baik meskipun sedikit. Meskipun walau antalqa akhaka biwajhin talib. Meskipun hanya dengan kamu tersenyum ketika melihat saudaramu. Ini pesan ini tidak sia-sia. Tidak mungkin Nabi SAW memberi pesan kepada kita, ya, dalam hal kebaikan yang hanya berupa senyum kalau tidak ada dampak yang besar positif di balik senyum itu. Ya. Karena di antara pesan beliau, jangan kamu menggampangkan meremehkan suatu perbuatan baik meskipun hanya kamu tersenyum bermuka ceria ketika bertemu dengan saudaramu. Pesan ini mempunyai arti. Jangan diremehkan. Kadang-kadang ada orang yang jelek, orang yang tidak senang pada kita. Tapi kalau kita salam, kita senyum, lambat laun dia akan luluh. Ya. Minimal keburukannya tidak sampai kepada kita. Itu minimal. Itu minimal. Makanya kalau ada
orang baik, yang kita tahu orang ini tidak baik, ketika dia membutuhkan kita, dia datang pada kita, hendaknya kita itu yani mewaspadai orang itu, tapi tetap dengan cara yang baik. Jangan kemudian dengan cara yang kasar, cara yang tidak benar, apalagi tanpa ilmu, ini berbahaya. Dari mana diambil masalah ini? Dari kisah bertobatnya seorang yang membunuh 100 nyawa, 1 jiwa. Dia datang kepada seorang ahli ibadah. Kata dia, saya ini membunuh 99 orang. Apakah masih ada taubat bagiku? Masih bisakah aku bertobat? Masih ada kesempatan aku bertobat? Kata ahli ibadah itu, dia tidak punya ilmu. Ya. Mana mungkin kamu ada taubatnya? Kau sudah bunuh 99. Tok dikasih serah. Jadi genap 100. Ini karena jawaban ini tanpa ilmu, tanpa hikmah. Sedangkan yang dihadapi ini orang yang jelek, pernah membunuh 99 orang. Maka dia mendapat akibatnya. Kemudian orang ini pergi mencari satu orang alim di negerinya. Dia menyampaikan, saya pernah membunuh 100 orang. Apakah masih ada tobat bagiku? Kata orang itu, siapa yang menghalangi kamu dari tobatnya? Jadi tahu dia punya ilmu. Orang ini berbahaya, sudah membunuh 100 orang. Ya. Dan dia tahu bahwa Allah Maha Pengampun. Dosa sebesar apapun, sebanyak apapun, kalau seorang itu bertobat, Allah mengampuninya. Makanya langsung dijawab, ya, siapa yang menghalangi kamu dari tobat? Hanya saja kamu harus pindah dari lingkunganmu, pergi ke tempat lain. Ini semua hikmah dalam menjawab. Maka ketika kita melihat ada orang-orang ini jelek, orang ini bahaya, kita harus hati-hati, ya, karena ini orang jelek, orang ini berbahaya. Nah, ini metode yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam mensikapi manusia seperti ini. Dua sikap yang berbeda. Satu punya ilmu, satu tidak punya ilmu. Ya. Orang punya ilmu itu dia tidak menjadikan orang itu putus asa kepada rahmat Allah. Dia tahu Allah Maha Pengampun. Sedangkan yang pertama karena dia tidak tahu, karena kejahilannya dia menjawab. Ya. Yang mana jawabannya itu berdampak buruk kepadanya. Maka dalam mensikapi orang yang yang seperti yang ditayangkan tadi, kita harus lebih hati-hati. Minimal kita itu tidak terkena keburukannya. Tidak terkena keburukannya. Maka di sini pentingnya akhlak, pentingnya ucapan yang baik, sopan santun, ya. Ini pertanyaan tadi. Kemudian sudah coba dibaca. Bagaimana cara mengajak teman yang masih berbuat buruk, sedangkan dulu saya bagian dari perbuatan buruk tersebut. Jika dilakukan. Jadi ini yang bertanya sudah tobat. Sedangkan temannya masih. Sama kisah saya tadi di kajian di masjid di Nasr Sunnah. Kisah tentang siapa namanya? Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Ketika Abu Talib akan meninggal, Rasulullah mengatakan pada Abu Talib, ya ammi, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kata pamannya, kata dua orang ini, ya Abu Talib, apakah engkau akan meninggalkan agama bapakmu, ayahmu? Rasulullah ulangi lagi, wahai pamanku, katakanlah kalimat la ilaha illallah. Niscaya aku akan menjadikan kalimat la ilaha illallah hujjah bagimu di hari kiamat kelak. Dua orang ini ngomong lagi, apa engkau meninggalkan agama ayahmu? Pada akhirnya pada akhirnya Abu Talib yang meninggal dalam keadaan memeluk agama ayahnya. Antum tahu Abdullah bin Abi Umayyah pada akhir hidupnya masuk Islam.
Padahal dia menyuruh paman Rasulullah SAW ini supaya meninggalkan, yakni jangan meninggalkan agama nenek moyang. Maka hidayah biadillah ta'ala ini insya Allah berupaya, karena dulu pernah juga dalam perbuatan seperti itu, kemudian tak bertobat, ingin menyelamatkan ya temannya seperti itu. Kemudian apakah kita harus menjauhi pergaulan? Ini sebetulnya pertanyaan semua tadi ini satu jenis pertanyaan. Sebenarnya sama semua. Ya Anda dalam hal seperti ini usahakanlah, kalau bisa, ya ini menasihati orang itu, nasihatilah dia. Ya, tapi semua dengan cara yang baik. Jangan sampai nanti orang itu mengatakan, alah kamu sama aku dulu sama, 11-2, 11-12, kamu seorang kok so alim. Ya, itu jangan sampai begitu. Tapi berikan kesan kepada dia bagaimana dia ini supaya tertarik. Ya, supaya tertarik. Satu contoh, berikan hadiah pada dia. Hadiah itu ya tidak mesti buku. Pertama tidak usah buku, kirim kue. Iya, supaya nanti kalau buku, waduh ini orang mau mendakwai aku. Ya. Jadi apalah oleh-oleh mungkin kasih ke dia. Dan nanti akan oh teman aku ingat aku ya. Buktinya dia kasih kue. Karena yang dikasih memang kue pertamanya. Nanti 2 kali, 3 kali kasih yang lainnya. Kasih kitab atau mungkin berbicara, ya. Mungkin bertemu, ucapkan terang-terangan. Ya Allah, saya ini bersyukur, alhamdulillah. Saya sekarang ini ya mendekatkan diri pada Allah. Ya, dan karena saya mikir umur saya. Jadi dia menggambarkan itu pada dirinya. Aku takut, tahu-taunya mati mendadak. Ya. Apalagi zaman sekarang banyak orang mati mendadak belum bertobat. Gitu. Ini kadang-kadang omongan itu direkam. Ya. Direkam itu bisa jadi masuk. Kita nggak tahu. Allah berikan hidayah. Jadi tidak mesti harus datangnya orang itu. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Tidak mesti gitu. Dan metode yang orang itu tidak merasa kita mendakwainya. Ya. Itu wallahu a'lam. Pertanyaannya Ustaz, apakah perkataan ini benar? Jika nanti di akhirat tidak ketemu aku di surga, maka carilah saya. Ini memang perlu, wallahu a'lam. Saya ini dengar ini kadang-kadang di-share di WhatsApp. Tapi perlu coba kita lihat lagi tentang hadis ini. Ya. Kedudukannya dan statusnya. Untuk sekarang saya belum bisa menjawab tentang hadis ini. Karena seorang mencari temannya, ternyata temannya ada di neraka. Kemudian yang mendapat memberi syafaat, dan Allah berikan syafaat pada dia, kemudian dikeluarkan. Wallahu alam, perlu kita teliti tentang hadisnya. Pertanyaan berikutnya, apabila kita sudah terlanjur berteman dengan orang yang yakni campur baur, bagaimana cara kita untuk menghindari teman yang buruk itu. Jadi kita pola hidup kita memang ya dengan banyak orang, ya ada yang baik, ada yang jelek, ya. Makanya saya katakan tadi, namanya pergaulan yang dekat itu, yang kita bahas ini semua, ini pergaulan yang bersifat dekat. Kalau ada interaksi, kadang-kadang kita interaksi mau tidak mau dengan orang yang memang tidak baik, ya sebatas interaksi saja. Sebatas apa yang kita perlukan, atau dia memerlukan kita. Setelah itu selesai. Satu contoh hak dia sebagai muslim, salam, ya kita salam. Salam ini menghindar dari banyak keburukan. Coba antum sekarang lihat, jalan di satu tempat, orang yang merungut lihat kita, ya, mukanya tidak enak. Assalamualaikum, langsung berubah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullah. Karena salam. Maka betul apa yang disebut oleh Nabi Sallam tentang tebarkan salam itu akan menurunkan ya dampak buruk. Ya, dampak buruk. Dia salam. Maka tebarkan salam. Walaupun pada orang yang mungkin dia itu jelek, dia akan merasa dia dihargai, dia dianggap sebagai muslim. Ya. Nah, salah satu hal yang membuat sebagian orang tidak simpati
dakwah ini, ya ada perbuatan oknum. Sebagian orang dari teman-teman kita, yaitu tidak ada senyumnya, tidak ada salamnya. Apa salam alul bidah, ya alul syirik, tak salam pada orang muslim. Lah ini yang membuat orang itulah lari. Padahal mereka ini masih muslim. Kalau kita salam, insya Allah mereka menjawab. Dan itu pendekatan melunakkan hati mereka. Iya. Akhirnya ada penilaian secara umum. Apa itu? Mereka itu sombong, merasa diri paling benar sendiri, semua yang lainnya itu salah. Oh iya, koyo surga milik mereka, ya gitu. Padahal dari perbuatan oknum. Maka mudah-mudahan di antara antum ini tidak ada yang menjadi oknum seperti itu. Jangan merusak dakwah ini dengan perilaku kita yang kurang baik. Jangan merusak dakwah ini. Ya. Tapi berikanlah kebaikan. Kita ini, yakni anggaplah kita sebagai yakni orang yang ingin memberikan kebaikan kepada kaum muslimin. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sehingga dia mencintai satu kebaikan untuk dirinya, untuk saudaranya, sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Ya. Antum tahu kisah tentang Nabi SAW. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal. Siapa Abdullah bin Ubay bin Salul? Pemimpin munafikin di kota Madinah. Itu Rasulullah menyolatkannya karena memang belum turun larangan. Rasulullah mensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Umar bin Khattab bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kau solatkan jenazah orang ini?" Karena Umar tahu bahwa ini orang munafik. Kata Nabi SAW, "Ya Umar, innama khuyyirtu." Wahai Umar, sesungguhnya aku ini disuruh pilih oleh Allah Ta'ala. Milih mensolatkan atau tidak mensolatkan. Dan beliau memilih mensolatkan. Karena apa? Memikir kemaslahatan yang lebih besar. Ya. Karena ada salah satu anak dari Abdullah bin Ubay bin Salul, itu sahabat yang mulia. Putranya itu seorang mukmin. Beliau menjaga orang ini dan yang lainnya. Namun setelah itu ya tidak beliau tidak mensolatkan lagi jenazah orang munafikin. Kemudian kata Nabi SAW, "Wahai Umar, seandainya aku mengetahui bahwa jika aku memohon ampun kepada Allah lebih dari 70 kali, Allah akan mengampuni orang ini, aku akan lakukan hal itu." Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sayangnya rahmatnya hati beliau. Hanya saja Allah menyebutkan dalam Al-Quran, seandainya engkau mohon ampun pada mereka orang munafikin lebih dari 70 kali, Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Maka beliau tidak melakukan hal itu. Oleh karena itu beliau mengatakan pada Umar bin Khattab, seandainya aku mengetahui bahwa kalau aku mohon ampun pada Allah lebih dari 70 kali, orang ini akan diampuni oleh Allah, aku akan melakukan hal itu. Ini Rasulullah SAW akhlaknya. Bagaimana cintanya, keinginan supaya orang itu selamat dari azab api neraka. Lah sekarang kita na'udzubillah min dzalik, ada model-model orang, model-model dai, kalau dengar saudara menyimpang, senang, oh fulan begini, fulan begitu. Ya, subhanallah. Di mana nasihat? Di mana peringatan? Di mana keinginan untuk orang ini selamat dari penyimpangan? Ya. Makanya kadang-kadang ada orang yang bicara tentang manhaj, tidak punya manhaj. Hanya bicara, hanya ngomong, tapi tidak dipraktekkan. Yang terpenting bagaimana kita mempraktekkan. Manhaj salaf ini utuh. Ya. Akidah, ibadah, akhlak, moral, suluk, muamalah, itu manhaj salaf. Bukan kita memilih semaunya kita. Tidak. Tapi dia sempurna. Itulah agama Allah. Itulah manhaj salaf. Ya. Bukan kita mengikuti hawa nafsu kita. Tidak.
tapi mengikuti secara utuh dalam semua, dalam dakwah, dalam nasihat, ya, mengikuti. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, ini alhamdulillah mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita semuanya, ya, dan kita semoga diberikan kekuatan oleh Allah untuk istiqamah di atas jalan al-haq, Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Ini satu nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Kalaupun seorang terjerumus dalam dosa, dalam maksiat, segera kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah. Tidak ada manusia yang luput dari dosa. Ya. Tapi andainya seorang berbuat dosa, dia selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Ustaz, bagaimana cara mengajak teman yang futur dari pengajian? Ini tidak ada kaitan dengan pembahasan kita, tapi tidak apa-apa. Ada saudara yang perbuatan suka mencuri dan meresahkan masyarakat. Bagaimana cara mengatasi saudara seperti ini? Mencuri itu penyakit, ya, marot. Kalau orang sudah terbiasa mencuri, maka dia akan naudzubillah melakukan pencurian. Walaupun barang sedikit, kalau mencuri seakan-akan berhasil. Iya. Itu orang yang mencuri. Mencuri penyakit, naudzubillah min dzalik. Ya, ini masalah-masalah yang memang kadang-kadang seorang memberi nasihat ini sensitif. Harus ada caranya. Bisa jadi orang yang malah marah ketika dinasihati, kamu tahu dari mana aku mencuri? Mana barang buktinya? Akhirnya berantem. Ya, maka hal-hal seperti ini yang mungkin dengan cara ya tadi, mungkin ada video, ya, ceramah tentang ini, mungkin ya begitu. Kadang-kadang kalau kita langsung menyampaikannya, bisa jadi dia tersinggung, bisa jadi dia akan marah, ya. Tapi dengan memberikan kesadaran melalui orang lain, melalui ceramah-ceramah para asatid kita yang punya mungkin ceramah berkaitan dengan hal ini, kita berikan pada mereka, pada orang seperti ini. Wallahu a'lam. Dan juga kita mendoakan orang seperti ini, karena ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap maksiat dilakukan oleh seorang hamba pada hakikatnya adalah itu ujian. Apa kita mampu mengendalikan diri atau tidak? Ya. Kemudian masalah futur. Futur ini adalah sesuatu yang memang kadang-kadang ada pada manusia. Ya. Namun bagaimana seorang bisa terhindar dari futur? Yaitu dengan selalu bervariasi dalam beramal. Makanya ibadah dalam Islam ini banyak. Ibadah sunnah itu banyak macamnya. Ada puasa sunnah, ada sedekah, ada baca Al-Quran, ya, ada berzikir, ada silaturahmi, ya. Jadi tanawu, jadi kita bervariasi dalam melakukan amal-amal ibadah itu. Ini salah satu cara untuk tidak futur. Kalau nuntut ilmu, ya mungkin ada orang yang dia kadang-kadang malas datang ke majelis ilmu, ya ada tempat yang lain, ada video, ada ceramah-ceramah, mungkin bisa dengan hal itu, atau dia ganti kegiatan yang lain. Karena menggantikan kegiatan itu kadang-kadang bisa menghilangkan futur. Tapi jangan mempertahankan futur ini berlama-lama, ya, karena nanti bisa berdampak yang buruk. Harus kita melawan futur itu, harus dilawan, ya. Bukan dibiarkan futur. Futur itu apa, ya? Semacam kejenuhan, ya. Futur itu semacam kejenuhan. Saya khawatir orang tidak ngerti apa itu futur, ya. Dikira buka puasa, ya. Jadi futur itu artinya apa? Semacam sesuatu yang menimpa diri seorang. Dia merasa bosan, merasa sumpah, ya, merasa jenuh. Itu namanya futur. Ya. Kalau buka puasa iftar, ya. Oh iya. Saya sayangkan kadang-kadang ada sebagian ustadz, ya saya tidak perlu sebut, ini banyak lah. Kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang kurang dipahami, itu tidak diterjemahkan. Padahal orang apa sih maksudnya futur ini apa? Ya iya. Jadi pandai-pandailah membaca al-mad'u, termasuk dalam penggunaan ikhwan dan akhwat.
Saya pribadi sebetulnya kurang setuju penggunaan pengajian Ustadz Fulan bin Fulan disiapkan tempat untuk akhwat. Kata akhwat dan kata ikhwan ini menunjukkan eksklusif. Karena tidak semua orang tahu. Tapi kalau kata-kata muslimin, muslimat, kaum muslimin tak tahu. Oh, di situ ada kajian. Disediakan tempat untuk kaum muslimat. Jadi wanita. Maka saya selalu ingatkan dalam masalah penggunaan bahasa ketika kita dalam berdakwah itu hendaknya tidak eksklusif. Karena kajian ini untuk siapa saja. Ya, dakwah kita untuk semua manusia, untuk umat ini. Maka jadi istilah-istilah yang eksklusif. Akhwat itu apa sih? Ikhwan itu apa sih? Orang tidak ngerti. Yang tahu ya hanya panitia. Yang tahu hanya panitia. Maka hindari penggunaan kata-kata yang bersifat eksklusif, tertutup, seakan-akan sendiri. Tidak. Kita untuk semuanya. Ya, semua yang mau datang silakan. Intel masuk, dengar kajian ini supaya tahu Islam itu seperti apa. Oh iya. Justru yang paling penting mengetahui tentang Islam itu ya para intel itu. Ya, supaya bisa membedakan. Insya Allah di sini ada juga. Ya, saya ucapkan selamat kepada yang datang. Semoga Allah berikan pahala, berikan ilmu, ya, hidayah kepada yang hadir. Baik, saya kira cukup ya. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.